Nah, kali ini kita jumpa sama Bu Eli di sini dan Pak Enggi ya, gitu. Manggil Bu atau manggil Kak atau manggil Ko atau gimana? Senyamannya. Senyamannya ya supaya lebih mudah gitu. Gak mungkin manggil nama juga saya Pak, jadi gitu ya. Ini kita mau cerita soal lebih teknis nih, soal program khusus di tim Diakonia Pendidikannya GKI Muhammad Yusuf ya. Karena ada rencana mau bikin kayak orang tua asuh dan kakak asuh ya, seperti itu ya. Nah, ini konsepnya seperti apa sih Pak? Kalau boleh cerita. Jadi sebenarnya ini bukan program baru sih ya. Ini dulu kita udah pernah lakukan itu berapa tahun yang lalu ya? Di 2013 Oh, pada saat gala itu ada tuh launching. Cuma dulu itu sistem untuk pembayaran ke sekolah-sekolahnya itu disamakan dengan yang bantuan yang sekarang berjalan. Oh, oke. Kita mau sedikit sesuatu yang berbeda untuk bantuannya. Jadi kita membantu semaksimal mungkin gitu. Oke. Jadi termasuk natura itu seperti buku lah, seragam lah, uang masuk lah. Apa misalkan sekarang lagi tren online ya, mereka butuh kuota, gadget butuh ya, gadget kayak gitu. All in lah ya. Jadi kita bantu semaksimal mungkin. Satu orang anak satu itu. Per anak. Kita rencana itu pilot project sebenarnya direncanakan bulan depan nih sebenarnya. Cuma seperti masih agak kurang siap. Kita masih dalam perumusan pembuatan step-stepnya, SOP-nya seperti apa, terus tata cara kita merangkul jemaat seperti apa, itu masih dalam proses. Jadi yang membedakan dengan selama ini bantuan Diakonia kan, kalau selama ini kan semua kontribusi, terus tim Diakonia yang mengatur distribusinya ya. Ya gitu. Nah kalau yang ini satu atau beberapa orang berkontribusi untuk satu spesifik ya seperti. Ya. Jadi rencananya begini ya. Jadi kita rangkul beberapa jemaat, misalkan 5 orang gitu. Ya, 5 orang. Satu jemaat misalkan kita take case itu seperti 75.000 atau 100.000. Itu dikumpulkan bareng-bareng ini untuk membantu satu orang. Cuma perbedaannya di sini yang namanya udah sebutan orang tua asuh berarti kan mesti take responsibility juga. Jadi kita ada monitoring para donaturnya ini gitu, para orang tua asuh ini. Lalu kita juga kenalin gitu. Dengan ini yang loh yang ya. dibantunya gitu. Ini prestasinya seperti ini, itu berkala banget. Jadi ada hal yang lebih personal dan yang lebih menyeluruh ya. Iya. Jadi merasakan ini benar-benar anak aku gitu loh. Iya. Kayak koneksinya seperti anak lebih sendiri dapat gitu ya. Jadi bukan sekedar menyumbang dari jauh ya, seperti itu Pak ya. Iya, betul. Jadi kan kita menggelitik ke gitu orang tua ini, kelihatan gitu. Hasilnya ini yang dibantu gitu. Ini anak saya ya. Gitu. Waktu itu kenapa ada ide seperti ini Bu? Ada hal yang ingin ditekankan secara khusus atau seperti apa? Ada 3 pertimbangan sebenarnya. Kekurangan dari pendidikan yang sekarang dilakoni ini yang sudah berjalan itu biaya-biaya itu belum tercover semua. Karena keterbatasan dana dan kenapa keterbatasan dana? Karena kan yang memintanya juga banyak. Banyak kebutuhan ya. Cukup banyak kebutuhan. Peminatnya banyak. Itu sih. Jadi akhirnya tidak terbias gitu ya. Jadi ada SPP yang mungkin hanya nggak bisa tercover 12 bulan gitu ya. Kan harusnya setahun dong, 2 semester gitu. Ini mungkin cuma 4 bulan gitu. Apalagi kalau yang SPP-nya lebih gede, wah kayaknya cuma 2 bulan gitu. Karena besarnya agak berbeda ya. Iya gitu. Nah, itu dari segi SPP atau juga study itu di format yang dulu itu kok ada permintaan kita tuh hanya yang dulu itu hanya bisa mampu membayar, plafon kita itu hanya mampu membayar si uang pangkalnya doang gitu. Nah, padahal kan kalau orang sekolah itu kan uang pangkal, seragam ini itu banyak hal. Gak bisa cuma pakai seragam setengah gitu. Gak bisa gitu. Nah, gitu. Itu ya dari uang pangkal ada. Jadi kalau dulu mah kalau SPP aja. Kalau uang pangkal aja gitu. Nah, terus si seragam juga gitu. Jadi
dari 3 hal itu tuh harus milih gitu. Nah kalau program ini mungkin nanti ya seperti anak sendiri ya. Iya, jadi kita all in ya kebutuhannya all ini. in gitu. Jadi progres pendidikannya ya pokoknya seperti anak aja gitu. Jadi walaupun mungkin bukan satu orang yang mensupport ya, tapi bisa beberapa orang. Tapi emang untuk memenuhi seluruh kebutuhan dia bersekolah ya, seperti itu ya konteksnya seperti itu. Ya, jadi ada momen lain yang memang ingin ditekankan ya, bahwa kita pengen lebih personal, lebih juga mengenal, dan emang juga bukan cuman ini ya, bukan cuman memikirkan satu perkara ya, tapi memang bisa secara keseluruhan pemetaan pendidikannya. Jadi kita juga merangkul yang mungkin kemarin ini masih kesulitan. Kalau dulu kan si pangkal aja. Terus next si SPP-nya nunggak. Nah, mungkin udah SPP-nya nggak bisa sekolahnya juga gitu. Apalagi sekarang tambah lagi kebutuhan ya online yang online-nya fotonya dari mana, nggak bisa Zoom ini udah itu. Gitu sekarang bulan depan ya katanya sih rencana mau 100% PTMT gitu. Oh iya betul ya, sudah mulai ini lagi biar transport nanti ada ya. Rata-rata mereka belum beli seragam. Masih yang lama. Begitu disuruh ini, waduh seragamnya udah pada kecilan gitu ya. Iya, karena memang kebutuhan pendidikan kita mungkin kalau orang luar melihatnya wah cuman SPP sama uang pangkal atau cuman beberapa lah ya gitu. Tapi ternyata pas mencoba mengadopsi seperti ini berarti ada kebutuhan yang besar ya, karena all in jadinya semua kita bisa lihat ya. Jadi lebih peka sama kebutuhan yang ada gitu. Gitu. Cuma ya untuk tata cara prosedur pembayaran ke sekolah gitu kita handle semua gitu. Kita salurkan, kita kemas sedemikian rupa supaya semuanya dapat, yang masuk ke orang tua asuh ini dapat kita layani lah. Iya. Jadi intinya sih mungkin fokusnya itu jangan sampai anak terputus aja sekolahnya. Ketika ngejeleduk nih uang pangkalnya gede banget, mundur dong, nggak ada dana gitu. Nah nggak sampai terjadi begitulah gitu. Iya, ini sesuatu yang memang perlu dikerjain bareng-bareng ya kalau untuk ini. Ini harus jadi orang tua nggak atau gimana nih maksudnya kalau mau masuk? kalau misalnya ada jemaat atau rekan-rekan yang menyaksikan ini saya pengen dong jadi salah satu orang tua asuh atau jadi ini, atau ada seperti apa kalau yang di teman-teman di Diakonia Syafid? Biasanya ada 3 ya. Ada 3. 1 orang tua asuh, kakak asuh, adik asuh. Oh, gimana tuh? gimana? Sebenarnya skemanya sama nih. Cuma yang yang melaksanainnya siapa gitu. Kalau misalkan kita orang tua ya sebutannya orang tua asuh gitu kan. Nanti yang itunya anaknya. Kalau masih belum berkeluarga kakak asuh bisa jadi kakak asuh. Yang dibantunya lebih gede ternyata kakak asuh, adik asuh. Bisa juga ya seperti itu. Bisa jadi. Soalnya udah pernah juga kan dulu di GSM ya, sekolah minggu ya, juga gitu. Itu adik asuh, teman asuh juga. ASM bukan teman asuh, ASM. Jadi mereka membantu teman sebayanya ya, seperti itu. Ya, sebenarnya konsep ini juga sebenarnya di sekolah-sekolah swasta juga ada ya teman asuh itu. Cuman kan segmennya beda lagi ya. Buat lingkungan di situ. Kalau kita mungkin lingkungannya kan lebih luas, bukan hanya orang gereja aja, tapi ya yang kita kenal, yang perlu ditolong. Dan memang mereka biasanya cukup banyak ya, per tahun yang daftar cukup banyak. Yang mendaftar memang banyak sekali ya gitu. Dan ya puji Tuhan ya, kita setiap tahun meskipun kemarin pandemi kita masih bisa bantu. Misalkan di tahun 2019 kan itu benar-benar mantap tuh. Kita yang bantu sampai 240 orang. Lumayan. Begitu pandemi ya tahu semuanya kan langsung serap semua. Kita tapi tetap ya. Iya, karena support berkurang dan juga kebutuhannya makin besar ya. Iya, betul gitu. Tapi bersyukurnya masih bisa kita gereja masih bisa support. Nah, untuk meningkatkan lagi sesuai sama yang sekarang juga ekonomi kan udah semakin meningkat, mulai membaik. Kita mau bikin yang sesuatu yang baru yang lebih baik juga. Jadi harapannya gimana nih kalau teman-teman yang nonton pengen terlibat langsung di gimana caranya, misalnya kalau begini
langsung dipromo nih Pak. Promo ya. Waduh, saya sedikit bingung juga sebenarnya jawabnya. Ya mungkin nanti dalam waktu dekat ini Akan kan ada lagi disampaikan lagi ya. digodok Digodok, di rencana yang teknis. lebih matang untuk bentuknya nanti gitu ya. dipublis kali ya. Dipublis minimal itu pasti di Warta. Ya, Iya. di warta kita Jemaat Yusuf itu nanti udah pasti pasti ada ya ada. teman-teman lihat ya. Iya. Tinggal di scan di barcode teman-teman. Oke. Gitu ya. Seperti Nanti itu. pas tayang udah ada lah. Udah ada ya, sudah ada untuk ininya nanti ya. Dan harapannya memang makin banyak yang berkontribusi ya tadi, dan bukan cuma sekedar menyumbang sesekali, tapi memang jadi komitmen juga ya untuk tadi kan all in ya. Jadi seperti orang tuanya, seperti kakaknya ya ke adiknya gitu atau ke anaknya. Jadi seperti janji iman pribadi ini loh, kerinduan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara kita adopsi salah satu ya, gitu. itu. Ini menarik sih ya. Jadi bukan cuma sekedar memberi karena ini ya, karena diminta sekali gitu ya, enggak. Tapi jadi kita melatih diri kita juga ya untuk bisa berkomitmen lebih, terus berbagi buat rekan kita, dan lebih bisa ketemu ya, nanti ya bisa ketemu, bisa mungkin juga ada jemaat atau siapapun yang ini aku punya kelebihan uang, pengen seperti ini tapi ke siapa gitu. Ya, Nah, inilah wadahnya. Dia mungkin nggak kenal tetangga atau apa ya, jadi bisa ketemu gitu. Bisa ke wadah ini ya. Kalau dulu pernah berjalan ya program ini, orang tua asuh atau kakak asuhnya pernah dilakukan nggak sebelumnya? Kalau itu udah pernah dilakukan ya. Cuma yang tahu ceritanya Kak Eli nih. Saya belum masuk. Iya, itu tahun-tahun berapa tuh? Tahun 2013 tuh pada saat event di Sabuga. Kita kan ngadain gala pendidikan ya. Iya. Itu kita launching juga tuh, ngebagiin brosur ada program ini gitu. Nah, seiring dengan waktu di timnya TPD itu juga orangnya berubah-ubah, jadi tidak terstruktur. Ya, jadi nggak kontinu ya waktu gitu. Ya. Berharap nanti ini mungkin lebih kontinu lah. Iya, betul ya. Jadi kalau dulu kan satu itunya tuh dipegang oleh tim itu gitu. Kalau ini kan akan terpisah ya. Iya. Akan terpisah. Jadi ada istilahnya ada dua yang manage gitu. Si itu mah fokus ke A, si ini fokus ke B. Oh, jadi nanti program orang tua atau kakak asuh ini bakal jadi fokus sendiri ya? Jadi tim sendiri. Betul. Jadi berbarengan dengan tim Diakonia Pendidikan, jadi sejalan. Itu di Diakonia Pendidikannya MY ini punya 2 tim. Tim satu untuk yang bantuan pendidikan, satu lagi untuk orang tua asuh. Tapi mereka berjalan bareng. Saling melengkapi kalau data. Jadi ini ya bisa jadi saling support untuk salahnya. Jadi misalkan tim orang tua asuh nih lagi cari anak nih. Tim Diakonia Pendidikan dapat ketemu support, yang benar-benar benar-benar butuh bantuan banget, kriterianya sangat cocok gitu, mencukupi syarat-syaratnya, ya tinggal diajuin ke sini gitu. Tim sebelah. Sebelah mana? Sebelah masih seperti itu ya, seperti itu. Tapi memang jadi menarik ya, karena jadi ada 2 fokusnya ya. Jadi bukan cuma sekedar menerima pendaftaran ini, tapi juga kita menggerakkan semakin banyak orang ya yang mau komitmen dan semacam janji iman tadi kayak Ibu Eli bilang tadi. Memang menarik, jadi sesuatu yang memang kita sadari juga untuk bisa berbagi ya, case seperti itu. Iya. Jadi kalau yang tadi barusan mungkin pernah ada cerita yang mungkin kesaksian di kemarin, testimoni bahwa dia dapat terus memberikan kepada seseorang gitu ya, mungkin dia bisa explore juga di wadah ini ke siapa gitu. Nanti bisa join lah, gabung lah dengan tim. Ya pokoknya tim sudah mulai menyiapkan ya, menggodok programnya dengan supaya teknisnya lebih mudah diakses sama jemaat maupun juga rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini ya, seperti itu. Jadi bisa berbagi, bisa sharing juga tentang apa berkat yang telah diperolehnya untuk jadi berkat buat yang lain. Pak Enggi kayaknya semangat nih ya, pengen ini ya, pengen makin banyak lagi. Harapannya makin banyak yang terlibat Pak ya, jadi memang bisa sebanyak mungkin ya. Karena benar kebutuhannya tetap besar ya. Untuk apalagi pendidikan. Pendidikan dari zaman saya kuliah kan misalkan cuma segimana sih. Mungkin sekarang segini. Nggak tahu nanti anaknya tambah gede nih. Iya betul. Berapa lagi nanti. Betul. Dan ini jadi concern kita bersama ya, selagi kita masih memang berharap makin banyak yang dibantu oleh
negara juga, tapi juga kita sebagai bagian dari masyarakat juga turut membantu ya, gitu. Makin banyak orang yang terlibat. Dan enaknya di Diakonia Pendidikan GKI Maulisip ini karena kita menyasar banyak ya, jadi bukan terbatas di anggota jemaat, bukan terbatas di ini, tapi memang sepanjang masih membutuhkan dan kita bisa menyediakan, kita bisa usahakan ya untuk itu. Kita usahakan. Kita berusaha bersama-sama. Harus malahan ya. Harus. Karena kan kita kan disuruh jadi kepanjangan tangan Tuhan. Betul. Jadi ketika ada orang yang berkeluh kesah dalam dunia pendidikan, itu jangan hanya sekadar dengar-dengaran, tapi harus ada actionnya ya, harus bergerak. Harus bergerak, apalagi kalau aduh gimana ya Bu, ini deadline-nya besok udah harus bayar sok. Kalau kita diam aja ya udah keburu telat. Banyak orang yang mengalami putus sekolah dan ini ya. Dan memang kita harus akui ya di Jawa Barat memang angka itu masih cukup tinggi ya. Kita harus butuh, kebutuhan itu masih besar sekali dan harapannya makin banyak anak-anak Indonesia yang semakin bisa terbantu gitu ya, supaya pendidikannya jadi semakin baik gitu ya. Harapannya juga itu jadi makin banyak orang yang merasakan ya. Karena kalau TPDP itu kan bukan beasiswa sebenarnya ya, hanya bantuan pendidikan. Kenapa? Karena cuma 2 bulan, 4 bulan. Kalau yang ini mungkin bisa ya disebut beasiswa karena all in. Tapi kita mulai dari yang ada ya sekarang ya, supaya memang dan yang ada sekarang sudah cukup banyak yang dapat berkat. Kita harapkan bisa lebih banyak lagi yang memperoleh itu. Oke, makasih banget nih ya Pak Enggi sama Bu Eli udah berbagi gitu ya. Teman-teman yang menyaksikan tadi kata Bu Eli jangan cuma dengar-dengaran ya gitu. Mari kita action dari itu ya. Jadi gitu. Yang berkelebihan mungkin nggak punya waktu, kita yang mengelola. Betul. Gitu ya Pak Enggi ya. Gitu. Dan nggak harus dengan mulai jumlah yang besar ya. Kita bisa dari apa yang ada kita dan kita bisa kontribusi keroyokan bareng-bareng ya. Ini jadi sesuatu yang kita kerjain bareng-bareng. Oke, makasih. Iya, betul Pak. Makasih Pak Enggi, makasih Bu Eli ya. Makasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita akan mengangkat terus isu ini sebagai cara kita untuk berbagi bersama kita. Sampai jumpa semuanya.